Siap. 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 Ini bisa pakai nggak? Ya bisa pakai. Ini kan Raja IT. Ini bisa klik. Komas. Oh iya bisa. Komas. Masuki. Ini kan Raja IT. Ini kan yang mengundang saya. Kok nggak melihat sih? Halo. Oke ya. Oke ya. Halo. Lu kok nggak ngeliat juga? Satu pun nggak ngeliat gue. Tamunya kemana? Ini tamunya kemana? Duh, tamu nggak datang. Mana? Katanya jam telat nih tamu nih, mana ada tamu? Ya maksud gua tunggu dalam ya, tunggu dalam ya. Tunggu dalam. Ya, gua lebih kok. Mana? Kata koyo apa ini dari Oh, Masuki. Oh, Joni. Lihat ruangan sampai tak kosong dong, nggak ada orang kayak gini loh. Ini orangnya. Sama sekali nggak ada orang ruangan nih. Ini ruangan. Ling, siap. Orang siap. Tamu. Siap. Lu siap sama siapa? Kamu Siap. coba pakai kacamatanya lu. Siap. Coba kacamata. Siap. Coba lihat coba dulu. Apa? Emang ya? Takut lagi. Oh, panggilannya. Ini kan baru lihat. Ya, kok Masuki Pak? Iya, Masuki. Dari mana? Saya dari atas. Berarti gua tungguin dari tadi di bawah nggak ada lo. Masa kamu lihat Iya, terus? enggak. Ada lo. Nanti Pak Joni ya. Coba dah. Kok pakai nanya? Emang ada orang? Ah, coba. Siap. Ya ampun ada orang. Ya ampun. Ya ampun Koko. Lah, luar biasa panggil salam. Selamat datang di tempat saya ya. Anak kecil pulang sendirian hilang culik orang. Nih, ya. Sama aku ya, Bu ya. Coba mungkin tangannya Ali cuma sini. Ali di sini, Pak. Wah. Nah, ini baru. Coba. Tuyul. Oh, saya gitu. Coba. Gitu. Loh, malah saya nggak lihat sekarang. Oke, Pak. Apa kabar Komandan Komandin? Komandan Komandin, ada kabar apa? Jumpa lagi dengan saya Joni SKL di sini di Kobas Podcast. It's showtime. Dan kali ini saya kedatangan lagi seorang pelawak legendaris. Kalau dari episode sebelumnya banyak sekali nih komedian-komedian legendaris Indonesia yang sudah bersama Joni SKL di sini. Kali ini pelawak legendaris yang dari sejak dulu kala sampai sekarang tingginya nggak nambah-nambah. Kita sambut Mr. Ginanjar Empat Sekawan. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik. Sehat. Agak maju dikit biar wajahnya sama mikrofon 11-12. Oh iya, Ya. saudara kembar saya ini. Saudara kembarnya mikrofon. Lama nggak ketemu Bang Iya, Ginanjar. saya juga, buah mengkudu, buah duren. Rindu dari kemarin-kemarin. Iya, itu dia. Buah mengkudu, buah duren. Rindu dari kemarin-kemarin. Buah mengkudu, buah duren. Artinya, Aku kudu jadi duda keren. itu saya Iya, dia. setengah tahun yang lalu. Setengah tahun yang lalu dia, bukan gua. Iya. Kunang-kunang pakai bikini. Artinya. Kunang-kunangnya dari Kota Banjar. Saya senang ketemu Koko Joni. Iya. Semoga Koko Joni pun senang ketemu Ginanjar. Iya. Gua suka. Ginanjar. Gini-gini rajin belajar. Oi. Ginanjar. Gila, nakal kurang ajar. Ada lagi. Ginanjar. Apa itu? Giginya naik karena dihajar. Ya, benar. Betul banget. Harus diajar orang. Sehat Bang. Alhamdulillah sehat, tidak kurang satu apapun. Ya kurang jangkung doang ini. Ulang jangkung sama kurang pendapatan kali ya. Iya, ngomong nggak ada melesetnya sama sekali sih. Saya kalau ngomong nggak pernah meleset, gigi doang meleset. Aduh. Pandemi gimana nih? Selama pandemi kegiatannya apa aja Bang? Ya, kegiatannya saya merenungi pandemi. Merenungi virus corona. Kok tega-teganya melanda dunia? Kok tega ya? Iya, kok tega-teganya membuat kegiatan para
artis Insan khususnya komedi. pelawak itu jadi merana. Nah, itu dia. Merana aku merana karena virus corona. Merana aku merana. Jadi dangdutan, Tapi itu kelebihan seorang Ginanjar. Pantunnya cepat, bikin lagu on the spot. Buset, itu luar Saya biasa. orang yang serba bisa. Serba bisa, Iya. Bisa ketemu Joni. Bisa. Iya. Bisa dicela sama Joni. Bisa. Bisa diledekin sama Kobasuki. Nah, bisa juga. Terbukti nggak kelihatan tadi. Nggak kelihatan kan? Nah, itu ini kan. Ya, belum pernah kan itu diledekin sama satu perusahaan, belum pernah kan? Hanya di Air Mas kejadiannya. Luar biasa. Aduh. Jadi kembali lagi ke podcast kita ya. Kita sedang membahas topik yang lagi ngetren, yaitu komedi new normal. Oh iya ya. Soal apa corona tadi ya. Saya alhamdulillah dijauhkan dari corona. Dijauhkan dari corona, tetap sehat walafiat. Mudah-mudahan yang lain-lain pun yang sekarang sedang kena virus corona sakit disembuhkan. Disembuhkan, amin. Yang belum kena mudah-mudahan mental semuanya. Dijauhkan. Iya. Tapi saya sama istri, ya, saya kan pengantin baru ya, 6 bulan yang lalu. Kapan? 2018 ya? 2019. 2019. Tanggal 29 Desember. Saya menikah dengan Tiara Amalia dengan terpaksa melepas aktes menikah. Ini antar kita aja jangan Iya kan. Itu kita dong. Terpaksa saya putusin Prilly. Prilly diputusin. Dan terpaksa dia mutusin Ahmad Dhani. Aduh, luar biasa pengantin baru masih happy-happy-nya nih. Baru 2 bulan udah ada virus corona, Pak. Nah, tahu-tahu begitu 2 bulan istri saya berdua nih karena ada virus corona, saya takut dong. Takut. Kita berdua swab test. Terus hasilnya? Alhamdulillah saya negatif. Yes. Tapi istri saya positif. Positif corona. Positif hamil. Iya. Karena udah 6 bulan. Aduh, selamat. Calon bapak nih ceritanya ya. Jadi Bang Ginanjar sekarang lagi menunggu si buah hati ya. Udah 6 bulan ya. Iya. Sehat tapi ya sudah dites semua ya. Cowok cewek? Belum tahu saya. Belum tahu. Dan kayaknya nggak mau tahu ya. Saya mau perempuan, mau laki-laki. Sama aja ya. Sama saja. Sama saja. Menurut Joni bagusnya saya punya anak laki perempuan. Kalau menurut saya Bang Ginanjar lebih cocok punya anak cowok. Oh, kenapa sebabnya? Karena begini, kalau Bang Ginanjar punya anak cewek gitu kan, nanti Bang Ginanjar akan bingung gitu. Karena dengan postur wajah Bang Ginanjar sama postur wajah istri, ya kan kalau digabungin menjadi seorang cewek, itu ceweknya akan jadi rebutan para kaum Adam. Waduh, bener ini luar biasa. Nanti kasihan Bang Ginanjar. Bener. Iya kan? Nanti ceweknya akan dibully. Lu cantik-cantik, kok bapak lu begitu? Gitu nanti ngomong. Jadi goalnya itu saya yang kalau cowok kan masih tahan mental gitu loh. Lu cowok, mana bapak lu begitu, nggak apa-apa masih cowok. Tapi kalau ke cewek kan kasihan. Ya, mendingan punya anak cowok, biar dia tabah punya bapak kayak ente tabah gitu loh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Bener nggak omongan saya? Kata-katanya menyenangkan saya. Menyenangkan. Tapi tidak akan saya bisa lupakan. Jadi dendam kesumat. Nggak boleh dendam. Nggak boleh dendam. Aduh, Bang. Sekarang kalau pandemi gini kegiatan ngapain aja Bang di rumah? Ya. Ada show-show gitu, offer? Offer kan, mana ada acara? Enggak deh. Ini kan nggak boleh ada izin keramaian, ya kan? On air masih jalan? Ada on air? Iya, on air bintang tamu. Bintang tamu kan, ya. Masih ada? Ada, terutama membahas soal corona. Berduaan ini. Oh iya, ini lagi topik trending ya Bang ya. Betul. Gitu, ini lagi topik trending dan konon katanya istrinya Bang Ginanjar ini adalah fansnya yang nonton ketika Bang Ginanjar lagi manggung. Bener ya? Bener. Ya memang idola dia kan cowok-cowok ganteng ya kan. Sehingga ketika ketemu saya dia sama-sama tidak salah pilih. Iya. Kalau yang didapetinnya bukan saya. Iya. Berarti kalau yang didapetin ente salah pilih dong. Gimana sih? Loh, kok kamu ngomong begitu sih? Loh, saya kan banget sih. Saya kan mengambil kesimpulan dari premis yang dibuat. Iya. Saya bilang tadi saya tadi bilang gimana saya tadi ngomong apaan sih ya? Coba diri Bang.
Kita lupakan yang tadi. Kita lupakan. Ente ngomong beribet. Iya, Gua jadi mukanya lupa. juga beribad deh. Tapi bener ya, istri itu pertama kali jatuh cintrong itu ketika lihat Bang Ginanjar ngelucu di atas panggung gitu Iya, ya. iya benar ya. Pernah nanya nggak sih, Yang, kamu kok jatuh cinta sama aku kenapa sih? Dia akan menjawab, saya juga tidak tahu sampai sekarang. Hai. Cinta Karena pada pandangan pertama itu. enggak sih, Enggak. enggak Gimana tahu saya apakah udah jatuh cinta, Hah? apa jatuh nyusruk saat itu, apa jatuh Berguling-guling ini. berguling-guling tadi ya. Dari genteng. Apa gimana? Cuman yang justru yang awal-awalnya dia belum begitu Respon sama saya. Oh, oke. Terus? Belum begitu karena pada saat yang lain-lain kan pada minta foto dia nggak mau. Oh, Iya. sih. Iya. Dia malah fotoin bibinya yang minta foto, dia yang Oh, fotoin. dia yang motoin. Iya. Terus Bang Ginanjar, kamu foto sama gue. Tepat kan? Iya kan? Gua tahu. Iya begitu emang dia Gitu kan? dari tadi motoin terus bibinya. Terus? Kamu sendiri nggak dipoto, Neng sendiri nggak dipoto. Terus dijawab apa? Iya. Nah, motoin aja. Malu. Sini Gitu. jangan malu-malu, nggak mau dia bilang gitu. Nggak mau, Iya. Masa dipoto sama ini sama orang ganteng begini nggak mau sih bilang gitu. Terus. Dia kan anak kancil makan sekuteng. Artinya. Ginanjar kecil tapi ganteng. Iya, anak kecil makan sekuteng. Itu kata orang yang nggak punya pikiran. Dan saya harap kamu jadi orang yang nggak punya pikiran itu. Dalam itu kata-katanya. Langsung dia masih kelepak gitu ya kan. Terus dari pertemuan pertama terus gimana caranya Bang Ginanjar bisa dapetin kontaknya kayak apa? Iya, saat itu saya minta nomor telepon. Dikasih. Iya, tapi telepon bibinya. Waduh. Malu-malu. Telepon bibinya. Akhirnya saya ya telepon bibinya padahal mau. Telepon dia kan? Iya, tapi begitu telepon bibinya nggak pernah ada dianya. Oh iya. Jadi ngobrol sama bibinya terus. Halo, Tiaranya ada. Gitu. Padahal Tiara sebelah. Kok tahu ya? Menurut keterangan katanya gitu lah. Makanya gua tahu. Ini serba bisa keramal juga. Saya jago keramal. Keraba yang kumal-kumal. Untung saya tidak kumal, Nah. jadi nggak sempat diraba. Nah, betul sekali. Jadi setelah itu dalam tanda kutip berarti hubungan Kang Ginanjar sama Teh Tiara ini sama bibinya yang Ini Cianjur kan? Ini Cianjur. Di Cianjur. Tapi iya benar awalnya seperti itu. Teman sekali-sekali ketika ini ada Tiaranya lagi iya. main, Us. lagi ketemu bibi, ya dikasihin Tiara. Dan selanjutnya akhirnya dia kasih dikasihin nomornya langsung daripada sama saya capek katanya nyampain terus Jadi comblang terus gitu ya. Iya. Iya, pulsa jalan terus lah. Mana pulsanya BPJS lagi. Ya, tuh, kalau ngomong tepat betul ya, BPJS. Tapi ini saya ada satu pertanyaan yang pasti Bang Ginanjar baru ungkapkan hanya di podcast ini. Nembaknya di mana? Nembaknya Bang Ginanjar nembak bilang I love you, gua ini, kulo tresno marang kowe, gue caranya gimana? ya kalau dari telepon kan saya kalau teleponan lebih banyak bercanda, lebih Digodain banyak itu ya? goda-godain, tapi ya nggak berani nembak berani. terus terang. Ya, Tapi nggak dia berani. juga sebenarnya udah paham dong. Oh iya. Dan iya. saya yakin dia sangat berbunga-bunga, iya nggak? Namanya Tiara apa Bunga sih? Katanya namanya Tiara. Aduh, saya orangnya kan, ya Tiara hatinya begitu. Oh, Nggak- hatinya. nggak apa kalau saya nelpon, ngeledek-ledekin dia yang nyerempet gitu. Mas Ginanjar bisa aja. Iya, iya. Gemes gitu. Nadanya gitu, tapi saya nggak tahu apa hatinya benar-benar senang apa malah gedak gitu kan dia kan. Makanya. Iya. Apa Wajahnya. basa-basi? Mas Ginanjar bisa aja. Gemes. Kayaknya gemes dia sama Mas Ginanjar itu. Iya, kira-kira mungkin begitu ya. Gemes juga kan belum tentu senang. ya Gemes kan? dulu. Tapi kalau bicara gemes wajar. Wajar. Dia hampir semua perempuan ngelihat Ginanjar gemes. Gemes. Sebab anak kancil makan kremes, biar kecil bikin gemes. Kayaknya stoknya pantunnya nggak bisa habis. Anak kancil makan kremes ya. Biar kecil Bikin gemes. Oke. Siap. Terus. Jadi Habis itu ya akhirnya diputusin nembaknya gimana? saya Lupa nih. ingat sih saya. Ingat sih. Cuma Lupa. lupa. Iya. Bentar. Ingat nggak? Ingat. Ingat. Cuman Lupa sih, tapi ingat. ingat. Oh. Jadi antara ingat sama Lupa.
Coba itu otaknya dicopot dulu. Ini udah dicopot dari segini segini. Ini hasil copotan. Knockdown. Ya paling-paling umpamanya saya ngeledekin ya. Ketemuan apa ya telepon? Kan dia ditelepon dulu. Oh, ditelepon dulu. Oke, asik. Terus Seperti umpamanya kan dia tahu kisah perceraian saya di TV kan. Iya. Berita yang dulu istri saya ditarik leasing itu kan. Apa? Ditarik leasing istri. Itu istri apa motor? Itu ditarik leasing. Iya. Kredit. Jadi dia tahu makanya suka ngeledek. Suka ngeledek. Suka ya kapan mau anu lagi, buka hati lagi. Kemudian kira-kira mau cari yang lebih muda apa yang sama umurnya atau lebih tua dari dia sendiri gitu. Iya. Tanda-tandanya. Saya bilang bahwa mau yang lebih tua, mau yang sepantar atau yang lebih muda, nggak jadi masalah. Karena cinta itu datang tidak diundang. Betul. Iya kan? Dia bisa datang kapan saja, kepada siapa saja dan di mana saja. Wow. Tapi yang paling di hati, yang senengnya yang gimana? Kan itu yang pertama itu kan juga umurnya jauh. Apa nggak trauma kalau dapet yang lebih muda? Iya. Ini jangan-jangan itu pengarah dong, ya kan? Terus. Iya, itu trauma nggak sama yang lebih muda? Oh, yang enggak kan persoalannya bukan karena umur. Oh, sempat dipancing gitu ya? Iya. Akang trauma nggak sih gitu kan? Terus. Saya bilang kan bukan karena itu masalahnya. Bukan emang. Bukan karena umur. Bukan. Ya kan? Apalah arti sebuah usia? Tuh. Anda cerdas. Keteriputan yang utama. Sama aja dong tadi. Ya diantaranya kira-kira gitu. Panjang kalau saya cerita. Iya. Cuman sekilas saya bilang kalau nanti dia bilang nanti kalau gitu pokoknya kalau nanti nikah jangan lupa undang Tia. Udah. Iya. Gitu. Oh, udah bisa jadi dia pasti akan undang, tapi bisa jadi bukan hanya orang yang diundang, tapi orang yang mengundang. Saya bilang. Pacaran sama Ginanjar ini gini, sentil gitu ya. Yes. Jadi bisa pasti diundang, bisa jadi orang yang turut mengundang atau yang mengundang. Gitu. Maksudnya apa tuh? Jadi IO-nya. Aduh, udah harapan jatuh tiar. Tapi ya yang namanya yang mengundang kan dia udah pasti tahu dong. Udah tahu, iya. Walaupun maksudnya apa tuh? Saya pikir kura-kura dalam perahu. Artinya itu kura lagi pengen main jalan-jalan aja. Itu kura ngapain dalam perahu ya kan? Mau piknik dia. Mau piknik. Pura-pura nggak tahu seperti itu. Pura-pura nggak tahu. Oke. Tapi ya dari situlah akhirnya pintu tembakan kebuka. Ya, ada peluang untuk melancarkan tembakan yang pertama. Sniper di kokang. Iya. Diarahkan kepada Tiara Amalia dan Ginanjar Sukmana yang cukup tampan dan gagah perkasa. Siapapun perempuan yang melihat pasti akan terpesona dan pasti akan mengatakan itu orang gila. Aduh, terakhirnya gak enak. Kirain dan akan mengatakan iya. Enggak, ternyata orang gila. Kayaknya seneng ya kalau saya ngomong orang gila. Kayaknya Johnny tuh bahagia gitu kok saya nyebutin saya orang. Kan kita dulu satu ruangan. Oh sama, saya lupa ya. Cuman saya bayinya lama ya. Iya, saya lulus duluan. Oh ya. Jadi saya memang paling menguasai karena lebih lama kan. Iya, makanya kan kakak kelas senioritas. Oh iya, dalam hal kegilaannya. Malah saya belum keluar masih di sana. Ini lagi main-main aja keluar. Oh iya. Nah, ternyata dia lagi hangout. Orang gila. Akhirnya jadi berapa lama pacaran? Tergantung ketemu siapa sih gilanya. Bener. Kan? Pas ketemu aku gila. Kamu saya. Pacaran berapa lama bang? Sampai akhirnya memutuskan untuk. Ya lama juga 5 tahun kan masih SMA dulu. Oh iya ya. Iya. Waktu dia jadian itu masih 20-an ya? Iya. Berarti ditungguin sampai lulus. Begitu lulus tapi nunggu dulu dia 2 tahun. Baru di wisuda. Iya. Oh di wisuda? Di wisuda jadi istri. Oh iya. Oh, luar biasa Bang Ginanjar nih. Selamat ya buat Tiara. Iya. Dan justru pada saat kemarin nikah itu orang-orang pada mengucapkan
kepada Tia turut kepada Ginanjar turut berbahagia. Tapi kalau kepada Tia turut berduka cita. Kurang ajar, siapa berani bilang gitu? Ngomong sama saya. Makanya saya kalau Joni ada di situ pasti tersinggung tuh saya ngomong begitu. Saya ada di situ. Pasti akan marah, akan belain saya kan? Saya ikutan ngomong gitu. Dia punya niat yang sama ternyata. Ini kata yang terpendam. Tapi saya ingat waktu itu saya dikasih tahu siapa ya itu. Ini Ginanjar mau merit. Tapi sebelum tahun 2019 sih. Iya. Oh iya tapi aku lagi di Surabaya, Bang. Oh iya saya juga mohon maaf nih nggak bisa ke Surabaya waktu pernikahan saya itu. Ya ngapain? Iya kan? Jadi sebenarnya waktu itu saya aku nggak bisa datang, aku bilang gitu. Terus aku kirim amplop aja. Oh iya. Alhamdulillah udah diterima amplopnya. Amin. Saya buka isinya dari Joni kan isinya. Sayang sekali Anda kurang beruntung. Itu dari Joni tuh ya Allah. Nggak apa-apa. Perhatiannya aja udah ya bagus ya. Jadi itu amplop gue kirim gitu kan. Itu waktu tulisan itu nggak langsung dibaca, harus pakai koin digosok. Kayak poter ya. Poter pulsa. Ntar aja kalau lahiran gua kirimin. Oh iya. Kirimin. Ya, baby shower. Kirimin bayi. Aduh. Biar ada temennya anaknya. Masa langsung brojol cuma satu kan kasih. Aduh. Tak kirimin bayi lagi satu buat nemenin. Saya nggak marah. Sama-sama satu alma mater. Kakak dikirimin bayi. Tambah repot dong. Ini baru anak pertama. Iya. Kan namanya babysitter. Oh iya, babysitter itu artinya apa? Babysitter. Baby itu kan bayi. Sitter itu mendudukkan. Oh, iya mendudukkan ya. Jadi babysitter itu artinya orang yang mendudukkan bayi. Waduh, tuh bayi bisa mati loh didudukin sama. Babysitter itu namanya. Iya. Makanya orang kadang-kadang salah sama istilah-istilah bahasa Inggris itu. Gimana sih? Saya baru kepikir. Tapi yang Kang Ginanjar cerita. Saya baru kepikir apa Joni yang nggak punya pikiran ngomong artinya gitu tuh ya. Ya sebenarnya sih saya sendiri bingung gitu ya. Saya ini benernya terlalu pintar apa terlalu gendeng? Saya rasa pinter-pinter gendeng. Pinter gendeng. Iya. Kalau sekarang kalau nggak gendeng, pinter doang. Betul. Tapi orang bilang katanya si Joni ini punya otaknya jalan dua-dua gitu. Otak kanan, otak kiri jalan. Jadi otak kanan jalan kanan, otak kiri jalan ke kiri. Di sini nggak ada, kosong. Waduh. Itu bedanya. Kalau saya, iya kan, justru yang di tengahnya ada, kanan kirinya yang kosong. Itu dia. Otaknya pasti tengah. Segaris. Bang, ini kita langsung bahas-bahas ini karena banyak sekali pertanyaan ya. Saya langsung coba mulai bahas dari Heni Mahzdra. Heni Ini punya nama yang susah banget ini. Heni Mahzdra. Kapan Kang Ginanjar mulai jadi pelawak dan kenapa milih jadi pelawak? Semoga aja dibaca dan dijawab langsung. Ayo, kapan mulai jadi pelawak dan kenapa kok Mas Ginanjar milih jadi pelawak? Saya mulai melawak sejak memutuskan saya melawak. Iya Pak. Tiba serius Pak. Ya Pak. Saya pertama kali jadi pelawak sejak saya memutuskan saya jadi pelawak. Itu sama dengan kenapa why selalu always dan tidak pernah never. Jawabannya karena because. Yo, iya. Saya juga bingung kok saya jawab begitu ya. Jadi ya artinya ketika pertama kali saya mulai melawak tanpa disengaja. Dan ternyata penonton pada saat itu ketawa. Suka. Baru saya mulai suka dengan melawak. Tadinya kan saya tadinya kan mungkin dari penampilan mungkin saat itu yang mungkin tepatnya saya peragawan barangkali ya kan. Atau boleh dibilang kalau dari peragawan. Iya. Peraga itu menirukan sesuatu. Wan itu hewan. Berarti meragakan sesuatu kayak hewan. Saya memang selalu memperagakan hewan. Hewan apapun saya bisa peragakan. Iya. Cuma saya nggak akan peragakan di sini. Karena itu ada V-nya ya. Peragawan. Iya makanya. SMA pada saat itu. SMA ya Mas. SMA. Ya yang ngajak pertama kali siapa nih? Saya awal-awal ngelawak itu. Saya sama Dery itu. Sama Dery. Temen di kampung di Batu itu ya. Kampung apa kampus? Awalnya di kampung. Oh teman kampung, oke. Berlanjut ke kampus. Oh berarti Bang Dery yang ngajakin. Adik kelas, saya junior. Saya yang lebih tua saya kelas 3. Kelas 1 SMA, dia kelas 3 SMP. Oh gitu. Nah pada waktu dia kelas 1 SMA, saya kelas 2. Tapi pada saat Dery kelas
2 SMA, saya kelas 3. Nah, cuma waktu dia SMP kelas 3 itulah saya kelas 1. Jadi nggak pernah bareng sama dia. Selalu aja dia tuh di bawah saya. Dia nggak pernah bisa nyusul saya. Kenapa otak gua jadi ruwet ya? Ya udah nanti digambar sendiri sama netizen ya, digambar sendiri. Ginanjar di sini dari di sini gitu. Tapi ternyata ketika Ginanjar di sini darinya di sini gitu. Ada yang salah, John? Enggak sih. Nggak ada ya? Enggak, mumet aja sih. Jadi walaupun saya lebih tua dari Derry, tapi dia lebih muda dari saya. Ya Pak. Saya lebih tua dari Derry. Sumpah, aku ngobrol sama Mas Ginanjar otakku keputer-puter, Pak. Gimana? Walaupun saya lebih tua dari Derry, iya. ya, tapi dia lebih muda dari saya. Itulah. Ya iyalah. Ada yang salah, John? Nggak ada sih. Iya, makanya. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Iya. Jadi apa ya? Saya juga bingung. Jadi lama-lama gua jilat nih, Mek. Sebel aku. Ya. Terus sama si Derry, terus bikin grup 4 sekawan itu. enggak, awalnya pokoknya singkat cerita, karena orangnya singkat, jadi harus singkat juga kan. Ya. Mudah-mudahan umurnya nggak singkat. Doain saya, John, ya kan? Ya. Panjang umur. Ya. Dan singkat buat dibikin cerita. Sama juga. Ini pertama kali tinggal satu kampung itu artinya di Menteng Palbatu, di daerah Kecamatan Tebet, Menteng Palbatu. Saya nggak jauh tempat tinggalnya gitu. Nggak jauh, oke. Jadi ketika saya pertama kali ngelawak sama Derry. ngelawak di sekolah itu saya ngajak Derry gitu. Tapi kalau awal-awalnya banget saya sendirian di sekolah. Memang udah pernah punya jam terbang gitu ya, jadi enggak, maksudnya nggak sengaja. Nggak sengaja. Karena pada waktu itu kan ada pelajaran seni suara. Pelajaran seni suara, saya pada waktu pengambilan nilai nyanyi, pada waktu itu saya ingat bawain lagu Ebit, kemudian lagu wajibnya lagu Hamba Menyanyi, lagu zaman dulu. Lagu jadul banget. Iya, terus lagu Ebit, mengapa jiwaku mesti bergetar. Saat diambil itu saya seolah-olah seperti Ebit. Oh, Ebi. Jadi, tapi orang malah ketawa lihat saya kelas itu. Ente nggak nyanyi balonku ada 5 versi Ebi? Begitu saya belum pernah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, dan kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau, dudu. Jadi nggak dadar ya, Dadarnya, dudu. Jadi malah orang ketawa gitu ya. Malah ketawa. Akhirnya ketika ada perpisahan SMP, SMA, IPA dan IPS dulu ya, saya disuruh nyanyi. Tapi bawahnya jadinya lucu. Jadinya begitu saya suruh nyanyi lagu Ebit, di tengah-tengah saya lupa syairnya. Nah, itu. Akhirnya saya ngarang sendiri, yang main musik turun dari panggung. Saya ditinggal sendirian, akhirnya saya ngoceh terus. Oh, itu tahu namanya ngelawak nggak sengaja. Nggak sengaja. Sejak saat itu saya sama kepala sekolah disuruh ngelawak terus, barulah saya ngajak Derry. Baru ajak Derry. Karena Derry itu lucu. Saya waktu sering akrab sama dia, ya, lucu, kita udah lucu. Pas saya ajak, pertama kali ngelawak, alhamdulillah dia nggak lucu. Alhamdulillah nggak lucu. Tapi berikutnya baru lucu. Baru lucu, ya. Harus nular sih, memang pelawak itu harus nular ya. Terus sama ketemu saya 4 tahun siapa? Ya, mulanya setelah itu saya bikin grup pelawak dengan Jimmy dan Sion. Oh. Gideon. Ya, Ginanjar, Jimmy, Sion, ya. Itu dari tahun, masuk TV itu tanggal bulan Juli tahun 87. Setelah ikut lomba lawak. Jadi setelah saya suka melawak dengan Derry, akhirnya ketemu dengan Jimmy dan Sion, ikut lomba lawak di Radio Suara Kejayaan. Menang. Alhamdulillah jadi juara 1. Sangar. Cuma karena saya Gideon juara 1, peserta yang lain juara 2, juara 3, bahkan ada yang nggak juara. Gitu. Karena Gideon yang juara 1, mau nggak mau grup-grup yang lain ada yang juara 2, ada yang juara 3. Dan karena Gideon juara 1, radionya bubar. Juara 2-nya itu Domas Group. Domas itu Eman, Parto, Ari, Juki, almarhum. Oh, oke. Juara 3-nya Klik dari Jogja. Oh, Klik Belupurara itu. Nah, dia dengan grupnya tapi dulu. Lalu 87 itu. 87. Nah, bulan Agustus, bulan Julinya ada kesempatan main shooting di TVRI. Gideon tampil lah sebagai pelawak
terganteng pada saat itu. Iya. Tapi yang lain, pelawak lain lebih ganteng. Iya. Gideon terganteng tapi pelawak lain lebih ganteng. Iya. Tetap aja otak gua miring jadinya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Tahun jadi masuk TV tahun 87, akhirnya tahun 91 dilamar Komar. Oh, Komar jadi sudah grup pelawak, Tom Tam. Tom Tam, ingat. Iya, dia udah senior kan. Oh, dilamar untuk masuk ke situ. Iya. Main film. Enggak, itu bikin grup Oh, pelawak. bikin klub lawak. Iya, Oke. Terus habis Tom Tam? Kok bisa bikin 4 Mas sekawan? Komar keluar dari Tom Tam. Oh. Skaya sama Derry keluar dari Gideon, Eman keluar dari Domas Group. Tahun 91 bulan Januari, sehingga Mas Komar tahun 91 bulan Januari tercatat sebagai pelawak terkejam karena membubarkan 3 grup pelawak. Luar biasa. Pelawak terkejam membubarkan 3 grup. Pelawak tuh, termasuk grup pelawak dia kan. Iya. Yang sudah 13 tahun eksis. Bubar. Iya, hanya untuk bergabung dengan Gabung jadi Ginanjar satu. Derry. Tapi di atas segala-galanya Tuhan Maha berkehendak atas segala sesuatu. Benar. Coba nasihati saya. Jadi apapun yang Anda lalui itu segala sesuatunya akan indah pada waktu. Gitu ya. Jadi kalau tidak ketemu si Tiara mungkin Anda akan ketemu dengan si Indah. Oh iya. Gitu ya kan. Tapi yang penting adalah segala sesuatunya. Iya. Gitu. Jadi semuanya itu sudah ada garisnya, Bro. Iya. Hidup manusia itu sudah digaris. Garis kan. Iya. Nggak mungkin keluar garis berarti. Nggak mungkin. Kalau Jadi keluar nggak mungkin. garis. Kalau keluar garis itu namanya offset. Nah, ya. Jadi maupun kita hidup di bawah garis kemiskinan, Iya. jangan takut. Iya. Jangan takut. Karena Ya. kenapa sebabnya? Karena garis kemiskinan di sini. Jadi kita harus ngupgrade hidup kita. Jangan di bawah garis kemiskinan. Oh. Kita harus hidup pas di garis kemiskinan. Oh, tapi tetap disebut sebagai orang. Miskin. Oh, ya. Yang penting tidak di bawah. Jangan di bawah. Garis kemiskinan. Jadi kita harus hidupnya pas, Pas. dari garis kemiskinan. Iya. Di atas kemuluan. Oh. Jangan terlalu mulu. Iya. Oh iya, harus pas-pasan ya. Iya. Pas mau apa? Mau makan, ada makanan. Mau minum, ada minuman. Pas butuh mobil, Ada mobil. Nah. Mau beli mobil baru? ada. Mau punya istri baru? Ada. Masalahnya bukan punya kita semua. Nyolong, Bro. Ada pertanyaan dari Hendra Gurawan Travel. Ini kayaknya pengusaha travel nih kayaknya. Pertanyaan dari saya buat Mas Ginanjar. Kalau boleh tahu berapa sih honor pertama Anda pada saat tampil perdana melawak? Dan posisi sebagai pelawak itu terjadi sebab oleh hobi atau tuntutan ekonomi. Mohon dijelaskan. Jadi pertama ya karena hobi. Hobi Saya dan tuh- itu tadi. Iya. Kebetulan tadi ya. Betulan. Sejak SMP memang saya udah dianggap katanya mah lucu walaupun wajah saya maco masuk ukurannya kan. Ya kan? Maco. Dia memang maco. Nah, Mantan cowok. enak aja. Lucu. Ih, gemes. Iya, hobi akhirnya menjadi profesi. Akhirnya jadi kebutuhan. Kebutuhan tuh kalau nggak bercanda sehari kita Betul. seperti orang yang nggak makan, ya kan? Bener. Saya itu kalau sehari nggak bercanda itu artinya saya nggak bercanda. Balas dendam. Emang dia aja yang bisa begitu. Pertama kali ngelawak ya beberapa kali nggak dibayar-bayar. Oh, ada Karena sempat. hobi. Iya. Nggak apa-apa, jalanin aja. Karena hobi disuruh ngelawak aja udah bagus. Bagus. Disuruh ngelawak aja udah seneng. Nah pertama kali dia dapat duitnya saya masih ingat 12.000. 12.000. Aduh. Udah senengnya bukan main. Iya betul. Karena itu memang jarsin jerih payah gitu ya. Iya, ya. Gitu ya. Jadi itu tadi Mas Hendra mungkin berminat jadi pelawak. Nah, Mas silakan. Hendra tuh ya. Iya. Dari Smart Clean 2020. Halo Mas Ginanjar, menurut Halo Mas jadi juga. seorang pelawak itu bisa dikategorikan cita-cita nggak sih? Kalau jawabannya enggak, lah terus apa yang motivasi Mas Ginanjar jadi pelawak? Bener nggak sih kita punya cita-cita, aku besok pengen jadi pelawak gitu? Itu Enggak. bisa. Saya dulu cita-citanya mau jadi menteri atau mau jadi diplomat. Walaupun cuma dipelonco masih mamat, ya kan gitu ya. Diplomat dipelonco masih mamat. Oke. Artinya kan kalau pelawak kan diledekin orang terus ya, Iya, dipelonco sama juga. Kapan kita ketika jadi pelawak siap untuk diledekin orang terus? Iya Iya sih. kan? Kadang-kadang gitu sih ya. Anak kecil-kecil gitu ya. Tam. Iya. Oh ketemu Ginanjar, ya kan udah nyebut Ginanjar, jorok-jorokin, jalan sama orang diukur-ukur, tapi harus siap. Resiko saya. Diukur. Bawa meteran gitu. Dia tuh jalan nih, ada orang di belakang. Begitu saya nengok ke belakang, dia senyum-senyum. Udah lagi ukur gini saya.
Saya tahu dia lagi. Ya, sampai begitu nih orang. Iya. Gitu. Duduk Mas, duduk. Oh iya. Mas, Saya duduk. kan menyontohin saya. Oh iya. Supaya apa namanya sih? Inner beauty. Apa? Oh inner beauty salah dong. Inner. Apa? Ini kalau yang kalau saya tidak Ngomong apa sih? ya tadi lah. Situlah pokoknya. Ya nggak boleh marah dong. Nggak boleh marah ya? Karena itu tuntutan profesi. Betul. Tapi bukan berarti pelawak tidak bisa marah. Tidak bisa. Tetap bisa marah kan? Bisa. Tapi lucu. Oh marah lucu gimana Ustaz? Marah. Oh iya. Kau lagi marah nih. Kok saya? Aku nggak bisa marah. Iya. Saya ngomong gini karena saya tahu Johnny ini orang yang nggak pernah marah. Iya, makanya susah saya. Iya. Saya mau marah kirain katanya, Bapak sakit gigi. Gua marah, sakit gigi katanya. Marahnya sampai harus pengakuan diri coba. Dari diari jajan. Diari jajan. Bagaimana pandangan Anda terhadap pelawak sebelum Anda menekuni profesi ini? Dan apakah ada perubahan pandangan dalam melawak dari sebelum hingga sekarang? Ada nggak perubahan pandangan dari pelawak zaman dulu ke pelawak zaman sekarang? Pelawak itu dari dulu sampai sekarang saya lihat ya tujuannya sama. Membuat orang tertawa. Penonton pun dalam memandang pelawak mau yang dulu mau sekarang sama. Sama. Ya, kalau lucu dia bisa dia akan tertawa. Yang membedakan cuma kemasannya. Iya. Bahasa Johnny apa tuh kalau Tasty, kemasan ya, apa ya, ramuan lawakannya. Iya. Iya. Itu berbeda sekarang. Kemasan, apa pattern. Apa? Packaging. Siapa tadi ngomong? Ada orang yang ngomong. Ada orang. Terima kasih. Aduh. Tuh dia. Kita punya tim kreatif tuh, Didi. Oh, Didi ya? Oh, Didi. Sehat, Didi. Setuju gak Johnny kalau saya bilang begitu? Setuju saya. Kan ini juga sama Johnny itu kan luar biasa ini. Sebelum jadi pelawak, sebelum ikut API dulu, itu pernah melawak di mana aja waktu itu? Kok jadi saya yang ditanyain? Jadi dulu itu saya sebenarnya mahasiswa biasa sih. Cuman ketika ikut API itu ya puji Tuhan lah sekarang. Ini jadi pelawak jadinya kan ya. Jadi IT. Lebih hebat dari Jadi pelawak IT. dari IT ya. Ilmu tertawa. Ilmu tertawa Indonesia. Tapi benar-benar ini benar-benar juragan IT nih saya tahu. Sampai saya dulu kan ngomong saya lulusan adalah Eskom. Eskom kan dulu kan sarjana komputer gitu kan ngomongnya. Iya. Teman-teman bilang nggak cocok lu Eskom, sarjana komputer, cocoknya sarjana komedi. Gitu. Oke, dari kaos kaki Kak Kiva, Kang Ginanjar, menurutmu gimana perkembangan dunia lawak saat ini dibandingkan masa lalu? Apa nasihat yang diberikan untuk rekan-rekan yang ingin jadi pelawak? Kayaknya pengen jadi pelawak nih kayaknya. Oh iya. Kasih nasihat Bang. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana menurut Bang Ginanjar? Perkembangan pelawak saat ini. Terus kalau pengen jadi pelawak ada nasihat nggak? Udah saya jawab belum? Sudah. Udah. Kapan jawabnya, Cuk? Oh, berarti belum. Tadi bilang kan udah. Jawab dong. Ya, sekarang ini kalau menurut Ginanjar ya bagaimanapun makin tahun makin banyak orang yang pengen jadi pelawak. Jadi memang menjanjikan ya profesi pelawak saat ini ya. Iya, hanya berbekal jiwa humor gitu kan. Bisa jadi mata pencaharian. Benar. Okay. Jangankan orang yang nggak punya bakat melawak, yang tidak punya bakat melawak pun, maka insya Allah dia akan memilih profesi lain. Iya. Stop dulu. Ente ngerti nggak sih? Jangankan tidak punya bakat melawak. Yang tidak punya bakat melawak pun insya Allah akan memilih profesi lain. Iya, jangankan yang punya bakat melawak, yang tidak punya bakat pun kan. Ya. Next. Aku ke podcast dia, otak gua diputer. Oke, itu tadi adalah pemenang dari lomba apa? Yang tadi saya bacakan adalah pemenang dari buku Yang Muda Yang Kaya ya. Jadi nanti bukunya saya kirim di sini. Bukunya dari Pak Basuki Surojo. Luar biasa ini Komas. Maaf, Bapak. Iya. Ini buku diperuntukkan untuk yang muda. Oh iya. Ya. Tapi kan saya muda. Iya kan? Mudah-mudahan dikasih. Judulnya Muda Yang Kaya, tinggal ditunggu jilid berikutnya. Jadi kalau buku ini dimiliki agak lama gitu, lama-lama kita akan jadi tua. Jadi nanti kan ada di sini yang muda. Tapi kan kalau dibandingkan dengan orang yang umurnya jauh di atas saya termasuk muda.
Iya sih, memang. Iya kan? Semoga dimudahkan segala sesuatu. Amin ya Rabbal Alamin. Yang muda yang kaya. Ya itu tadi ya pemenang yang muda yang kaya. Sekarang saya bacakan satu pertanyaan yang memenangkan Tumbler, oke? Tumbler. Nah ini Tumbler, itu Mas Ginanjar. Jadi ini berbeda ya. Yang dibawa pulang Tumbler bukan Mas Ginanjar, oke? Jadi pertanyaan apa bedanya Ginanjar dengan Tumbler? Itu kan? Saya tahu. Gak apa-apa. Pasti akan dijawab tidak ada bedanya sama sekali. Tinggal dipuntir ratanya. Dari Anastasia Adea. Kembali ke masa lalu, bila Pak Ginanjar tidak menjadi seorang pelawak, pekerjaan apa sih yang sebenarnya Pak Ginanjar pengen tekuni? Dulu cita-cita mau jadi apa? Kalau saya nggak jadi pelawak, mungkin pekerjaan saya sekarang dia sudah jadi menteri barangkali. Jadi cita-cita saya mau jadi menteri, kepleset jadi pelawak. Cita-cita saya mau jadi menteri luar negeri, ternyata kepleset jadi pelawak. Jadi ini adalah anugerah juga dari Allah. Justru saya lebih bangga menjadi pelawak, karena setelah jadi pelawak saya juga bisa menjadi menteri kan. Menteri apa? Ketika sedang mendapat peranan sebagai menteri. Iya. Bisa menjadi diplomat juga, tergantung peranan yang dikasih. Betul. Jadi kalau saya nggak jadi pelawak, saya nggak tahu. Kan Allah sudah menggariskan tadi bilang betul, sudah ada garisnya. Tapi saya tidak tahu garisnya itu apa. Kadang-kadang kita bisa belok di tikungan. Nah, bisakah mewakili saya menjawab pertanyaan Asti tadi? Kalau Ginanjar nggak jadi pelawak, kira-kira jadi apa? Cuma menurut Joni. Kalau menurut saya sih Pak Ginanjar, kalau misalnya dulu beliau tidak jadi pelawak, maka insya Allah dia akan jadi pelawak. Sama juga. Sama aja. Tapi kenapa sih orang suka jadi menteri, saya heran. Iya. Di mana-mana orang itu suka jadi yang pertama, yang kedua. Kenapa orang selalu puas jadi yang ketiga? Menteri, tri itu 3. Oh iya. Kenapa orang suka jadi yang ketiga? Saya lebih suka jadi menduo. Mendua. Iya. Iya kan? Men satu. Kenapa harus menteri? Men itu orang. Tri itu 3. Jadi orang ketiga. Makanya. Benar juga saya. Kok suka ya? Waduh, terima kasih John. Saya nggak mau jadi orang ketiga. Kalau gitu saya akan ralat cita-cita saya. Cita-citanya bukan jadi menteri. Yang benar. Jadi presiden. Amin. Presiden pelawak Indonesia. Ya. Saya akan coblos Anda. Bukan gambarnya, dia yang coblos. Rusak. Oke. Terima kasih atas waktunya dan luar biasa banget kita sudah ngobrol-ngobrol sama Abang Ginanjar. Mas Ginanjar, makasih ya sudah kesempatan mampir kemari. Dan buat kamu-kamu yang tadi menang, sudah saya bacakan menang buku sama tumbler. Selamat sekali lagi ya, nanti akan dihubungi sama tim kita ya untuk pengiriman hadiahnya. Thank you Mas Ginanjar. Mungkin bisa ada pesan-pesan buat para netizen, silakan. Pesan-pesannya adalah mari kita jaga kesehatan di masa pandemi ini. Jauhi jarak, jaga jarak. Pakai masker, buat pakai apa lagi? Hand sanitizer, terus sering-sering cuci tangan, tangan dan wajah ya, dan lain sebagainya. Tapi apa? Pokoknya walaupun di masa-masa seperti ini gembira terus. Gembira terus ya, karena gembirakan orang lain, maka hatimu akan ikut gembira. Luar biasa. Oke, ya itu tadi podcast kita bersama Bang Ginanjar. Oke, komandan-komandin, sampai ketemu di podcast edisi selanjutnya. Ingat moto kita ya, tetap sehat, sukses, bahagia, tetap semangat dan salam bengis.